Salam jumpa kembali pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada. Nang ambe nejanomba waninabo nio natio kongget konlanu kakak adik bersaudara semua. Di hari ini kami kembali hadir dalam acara Para Digul. Ini kami mengangkat tema terkait dengan tertib berlalu lintas sadar akan membayar pajak kendaraan untuk kemajuan Boven Digul. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, di mana kita harus wajib mentaati seluruh aturan pemerintah, dari pihak kepolisian, dari perhubungan, dan juga Samsat untuk kita sadar akan kewajiban kita sebagai pengguna kendaraan roda 2. Dan di pagi hari ini sudah bersama kita keempat narasumber kita yang cukup luar biasa semangatnya di pagi hari ini. Bagaimana kabar di pagi hari ini, Pak? Ya, baik, luar biasa ya, Pak ya. Oke, kita menyapa dulu untuk Bapak Kasat Lantas Polres Boven Digul, AKP Haryanto. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Ya, selamat pagi. Selamat pagi untuk warga masyarakat Kabupaten Boven Digul. Luar biasa, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Di sini juga ada Kabid LAJ Bapak Petrus Beteop ya dari Perhubungan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi warga masyarakat. Oke. Dan juga ada dari pihak LAJ juga, ini terkait dengan penyidik PPNS, Pak Michael. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar? Oke, luar biasa, Pak ya, kabar di pagi hari ini. Dan juga pemirsa, di hari ini juga sudah hadir bersama kita Kepala UPTD Samsat Boven Digul, Bapak Yunus Ayomi. Ini sudah bersama kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Sehat selalu. Bagaimana kabar, Pak, di pagi hari Puji ini? Tuhan, aman, sehat selalu. Oke. Baik. Tentunya pemirsa, kita kembali ke dalam topik kita bahwa sadar berlalu lintas, sadar juga tentunya untuk pajak kendaraan. Nah, ini kita ke Pak Kasat Lantas sendiri. Untuk agenda hari ini sudah mulai mengawali pelaksanaan razia kendaraan semua jenisnya. Ini mungkin bisa dijelaskan juga bahwa juga di momen Agustus ini ada kebijakan dari pemerintah untuk bebas denda pajak. Nah, ini silakan untuk diceritakan. Ya, terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Boven Digul. Memang pada saat ini kami dari kepolisian bidang lalu lintas untuk meningkatkan kegiatan berupa razia kendaraan. Hal ini dikandung masuk karena ada beberapa kejadian kecelakaan yang cukup meningkat, sehingga kami dari kepolisian lalu lintas untuk melakukan kegiatan berupa razia. Kegiatan ini selain adanya razia, kita mengetahui sejauh mana ketaatan pada warga masyarakat Kabupaten Boven Digul dalam berlalu lintas. Dan hal ini kita selalu sampaikan melalui himbauan-himbauan ataupun pendidikan masyarakat, baik komunitas, sekolah ataupun kelompok masyarakat, sehingga kami menyampaikan untuk tertib berlalu lintas. Yang kami temukan memang ada beberapa pelanggaran yang kasat mata, dan dari hal itu kita berikan himbauan, teguran untuk yang terlambat atau tidak bayar pajak untuk memanfaatkan momen kesempatan adanya SK Gubernur tentang penghapusan ataupun pemutihan denda pajak. Hal ini sangat baik karena kita tahu bersama bahwa saat ini kita masih dalam pandemi corona, sehingga ekonomi juga kecil pertumbuhannya, sehingga hal ini mungkin juga berimbas kepada terlambatnya pengguna motor untuk membayar pajak. Sehingga kami harapkan dengan adanya himbauan, adanya sosialisasi tentang SK Gubernur penghapusan denda pajak ini, untuk warga masyarakat Kabupaten Boven Digul bisa berkontribusi untuk menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Boven Digul. Baik, Pak Kasat Lantas. Hari ini tadi dilaksanakan pertama kali kita memulai melaksanakan razia. Ini apa-apa saja yang dilakukan di hari ini tadi? Apakah peneguran atau langsung penilangan, Pak? Terima kasih
kepada warga masyarakat Kabupaten Bovendigul. Sebenarnya kita secara intern dari Satuan Lalu Lintas sudah dari minggu lalu sudah rutin, baik regu piket ataupun kita berkolaborasi dengan anggota Polres di depan Mapolres ataupun di sekitarnya, kita sudah awali. Ini kita hari ini kita berkolaborasi antara UPTD Samsat Kabupaten Bovendigul bersama Dinas Perhubungan untuk melakukan razia. Kami saat ini memang lebih fokus pada pelanggaran yang kasat mata, di antaranya para pengendara roda 2 yang sampai saat ini masih abai dengan keselamatannya dengan tidak menggunakan helm, ataupun kendaraan yang digunakan ini tidak menggunakan TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor. Karena kita tahu bersama bahwa TNKB itu merupakan identitas kendaraan tersebut. Untuk bisa membedakan bahwa antara satu kendaraan dengan kendaraan lain yang mudah untuk kita kenali, yaitu TNKB. Kalau masyarakat tidak peduli, terus nanti terjadi kehilangan ataupun kecelakaan, kita sulit untuk mengidentifikasi ini kendaraan milik siapa ataupun atas nama siapa. Sehingga kami saat ini lebih condong untuk selain pelanggaran kasat mata, kita tetap yang para wajib pajak itu untuk bisa berkontribusi mengingatkan kembali, mumpung ada kesempatan adanya SK Gubernur tentang penghapusan denda pajak. Baik, kita ke perhubungan sendiri bidang LHC. Hari ini juga sungguh sangat luar biasa ya, bahwa sudah dilakukan bersinergi nih ya, dengan pihak Lantas sendiri. Nah, dengan pelaksanaan kegiatan sweeping hari ini dari perhubungan sendiri seperti apa ini melihat? Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk hari ini kami dari dinas khususnya di bidang LHC, kami sangat berantusias karena beberapa waktu memang untuk kendaraan, ada beberapa jenis kendaraan, kendaraan angkutan barang, juga angkutan orang. Ini untuk beberapa tahun belakang ini, mulai dari pandemi Corona, dari tahun 2020 Maret, tahun 2020 itu kita tidak terlalu ada pengawasan melekat sampai tahun ini. Jadi 1 tahun berjalan, ini menjadi vakum, sehingga kita pengawasan di jalan, mengarahkan kendaraan dan menertibkan kendaraan ini agak vakum. Puji syukur Tuhan, Pak Kapolres dan Pak Kasat memberikan himbauan kepada kami untuk berkolaborasi seperti tadi Bapak Kasat sampaikan, bahwa ini penting sekali untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang berlintas di jalan. Dan yang lebih kita tahu bahwa lintas antar kabupaten ini jalan kita saksikan sendiri, kita jalan kebanyakan rusak. Mungkin karena itu beban kendaraan atau mungkin struktur dan kualitas pekerjaan jalan itu juga perlu kita menjadi sorotan utama untuk kita perhatikan utama. Kami sangat antusias dan berterima kasih, dan ini harapan kita bersama, khususnya untuk Kabupaten Bovendigul, masyarakat Kabupaten Bovendigul sungguh ini menjadi perhatian seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasat tadi, bahwa keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas itu penting sekali, dengan memperhatikan kalau untuk dari kami Dinas Perhubungan itu aksesoris dan kelengkapan kendaraan, baik itu kendaraan angkutan orang maupun kendaraan angkutan barang, yang sangat urgent sekali dan menjadi masalah yang sangat kita alami di lapang. Ya, ada beberapa jenis kendaraan lintas, khususnya lintas kabupaten, itu teman-teman dari Hilux, memang itu bukan tanggung jawab kami untuk mengatur kendaraan ini, tapi beberapa jenis kendaraan ini agak menyeleweng atau tidak memperhatikan aturan-aturan dengan dalam penertiban yang ada dari kita lakukan. Kolaborasi kerja, koordinasi kerja antara beberapa, memang tahun-tahun lalu pernah ada dari pemimpin-pemimpin yang terdahulu, ya
itu pernah ada kerjasama antara Lantas juga Satpol PP, Samsat juga pernah ada kolaborasi kerja seperti ini. Cuma seperti tadi saya sampaikan bahwa tidak ada beberapa waktu terakhir ini kita tidak ada kerjasama, sehingga ini khususnya masyarakat atau pengguna jasa ini tidak memperhatikan atau merasa bahwa tidak ada pengawasan melekat yang dari dinas, sehingga ini kita sampai apa tadi kita laksanakan ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh masyarakat Bovendigul, khususnya pengusaha maupun pengguna stakeholder yang berkepentingan di khususnya bidang transportasi darat. Oke, baik Pak Petrus dan juga pemirsa Kabardigul di mana saja Anda berada. Itulah tadi penjelasan yang sudah kita ketahui bahwa memang dalam berlalu lintas ini sendiri kita wajib mematuhi itu. Nah, ini ke Pak Michael sendiri selaku penyidik ini, Pak, penyelidik ya di lapangan. Ini seperti apa kalau dilihat bahwa sudah dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ini? Nah, nanti tugas Bapak ini bagaimana ini nanti nih, Pak? Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Sesuai dengan tupoksi kami di angkutan orang maupun angkutan barang. Jadi khusus untuk angkutan orang, angkut khususnya, sesuai hasil pertemuan kemarin di terminal itu bahwa untuk pengurusan izin trayek kami kasih batas waktu sampai tanggal 20 Agustus bulan ini. Kami tidak terapkan denda, tapi setelah lewat dari 20 Agustus itu kalau memang masih ada rekan-rekan pengusaha angkutan kota yang belum mengurus izin trayeknya, kami kenakan denda sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Terus juga di kesempatan ini untuk angkutan barang ya, kemarin juga kita sudah koordinasi dengan Pak Kasat Lantas dan Pak Kapolres mengenai jalan-jalan rusak. Jadi itu juga menjadi perhatian kami bahwa ke depan kami mungkin akan operasi odol seperti Menteri Overloading, karena sesuai dengan target dari Kementerian Perhubungan itu tahun 2023 zero odol. Ya mungkin kalau kita di Kabupaten Bovendigul karena masih terbatas, ya mungkin bisa lewat dari itu, tapi paling tidak dimulai dari sekarang kami sudah merancangkan untuk bagaimana angkutan-angkutan barang khususnya trek ini dimensinya untuk muatannya agar sesuai dengan ketentuan, supaya keluhan masyarakat yang mengenai jalan rusak ya memang banyak faktor ya, tapi paling tidak kita antisipasi dari kewenangan kami dalam hal muatan itu. Mungkin dalam waktu dekat juga kami di Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul kan sudah ada jembatan timbang portable. Kewenangan kami berdasarkan undang-undang bisa untuk kami melakukan pengawasan dengan jembatan timbang portable itu. Beberapa tahun yang lalu juga kami sudah memberikan surat teguran ke beberapa pengusaha toko ya, toko ada beberapa untuk terkait trek-trek mereka supaya segera disesuaikan ketentuan yang ada. Jadi mungkin itu saja untuk dari kami Dinas Perhubungan, dan kami berterima kasih dari Polres Bovendigul mau merangkul kami. Jadi mudah-mudahan ke depan sinergi ini bisa terus terlaksana supaya kita bisa bersama-sama membangun Bovendigul yang kita cintai. Oke, baik Pak Michael. Nah, ini kita kembali ke Samsat ini terkait dengan pajak, Pak. Ya, karena kita melihat bahwa kendaraan di Bovendigul ini semakin hari semakin banyak, bahkan ada pun kendaraan-kendaraan dari luar. Nah, ini terkait dengan pajak-pajak sendiri ini seperti apa? Mungkin teknisnya, Pak, silakan disampaikan, Pak. Baik ya, selamat pagi para pendengar Kabardigul yang kita sama-sama cintai. Saya harus membuka dengan Nupaget Bupagenet. Ya. Bupagenet, Nupaget. Kenapa saya harus memulai dengan itu? Karena itu merupakan moto kerja Bovendigul yang menjadi moto bersama kita semua. Ya. Ya, terkait dengan apa yang menjadi hari ini bisa kita ada sama-sama di sini, ada 3 pilar dalam hal ini perhubungan, Lantas dengan Samsat sendiri. Saya secara pribadi pertama menyampaikan terima kasih dan hormat kami berikan kepada Pak Kapolres Bovendigul, yang mana hari ini bisa terjadi karena ini dari ide beliau. Ide beliau yang beliau sampaikan dan teguhkan kita melalui Pak Kasat Lantasnya untuk
lihat ini kita punya daerah ini, jangan kita cuma jadi penonton, tapi apa yang bisa kita buat untuk melakukan perubahan-perubahan. Oke, terkait dengan pajak kendaraan bermotor sendiri, sesuai dengan surat keputusan Gubernur Papua nomor 188.4 garing 2 tahun 2022 tanggal 25 Juli, di mana Gubernur Papua memberikan, pemerintah provinsi memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan sanksi bebas sanksi administrasi BBN 1. Sanksi administrasi BBN 1. Dia balik nama kendaraan bermotor yang kendaraannya baru pertama kali didaftarkan, tapi dari sisi fakturnya dia sudah terlambat. Lebih dari 30 hari, itu dibebaskan. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberikan pembebasan untuk biaya balik nama kedua dan seterusnya. Artinya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang memiliki kendaraan yang belum sempat balik nama, ini kesempatannya karena sanksi tidak untuk BBN 2 itu kita berikan pembebasan sehingga yang nanti dikenakan cuma PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu yang ada di teman-teman kepolisian. Yang berikut yang perlu saya sampaikan bahwa kepada Bapak Ibu pendengar sekalian, bahwa pajak ini sangat punya dampak untuk pembangunan daerah. Kita belajar untuk taat pajak. Ada pepatah mengatakan orang bijak taat pajak. Kalau bukan saya, kapan lahir? Kalau bukan saya, Siapa lagi? Ya. Kalau Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari untuk kita bangun daerah Bovendigul tercinta dengan moto yang tadi, yang saya katakan dari awal, bahwa saya ada karena kamu, kamu ada karena saya. Mari kita bangun daerah ini seperti itu. Oke, baik Pak Yunus. Ini memang suatu hal luar biasa, tapi harus terus disosialisasikan kepada masyarakat kita, karena banyak masyarakat juga belum begitu paham akan kesadaran membayar pajak ini. Nah, karena mereka memahami saja bahwa pajak ini bayarannya tuh tahun. Karena saking tahun itu akhirnya nombok. Nah, ini kira-kira mungkin ada strategi ke depan untuk pembayaran pajak ini dibayar secara per bulan, atau kira-kira bagaimana? Mungkin adakah teknis yang sudah ada gambaran dari Samsat sendiri, Pak? Sudah ini. Regulasi Undang-Undang 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, turunannya Perda nomor 4 2011 yang dilakukan perubahan melalui Perda nomor 17 tahun 2016. Pajak kendaraan bermotor itu dibayar setiap tahun. Setiap tahun ya. Setiap tahun. Sehingga tidak ada ruang lagi di luar itu. Pajak kendaraan bermotor itu dibayar setiap tahun. Memang terkadang saudara-saudara kita memahami pajak ini sama dengan STNK. Jadi nanti pada saat mau ganti STNK baru sekaligus bayar pajak. Nah, pada kesempatan yang berbahagia saat ini saya menyampaikan dan saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa pajak kendaraan itu dia tiap tahun. Pajak kendaraan bermotor itu tiap tahun. Kalau memang misalnya Bapak dan Ibu merasa keberatan karena sudah ada terlambat, datanglah ke kantor Samsat, menyampaikan kepada kami petugas, ada strategi, ada cara kami yang bisa kami sampaikan. Dari sisi regulasi ini jelas ada, itu namanya doleansi. Gitu. Tapi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Tapi terlepas daripada itu, manfaatkan kesempatan ini yang sudah diberikan oleh pemerintah provinsi melalui SK Gubernur tadi, bahwa pembebasan mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober. Selama 90 hari ini, mari Bapak dan Ibu sekalian manfaatkan kesempatan ini. Datang beramai-ramai ke kantor Samsat, kami siap melayani, kami siap menyampaikan apa yang menjadi keluhan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yunus atas penjelasannya juga, dan pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada dan juga mendengarkan informasi kami di pagi hari ini. Inilah tadi dijelaskan bahwa kita harus mematuhi apa yang menjadi aturan oleh negara ini untuk kebaikan kita juga. Sadar akan pajak menjadi suatu hal yang harus kita patuhi. Sudah membeli kendaraan tentunya wajib mengikuti
aturan-aturan itu. Nah, kita kembali lagi ke Pak Kasat Lantas. Pak Kasat Lantas di lapangan kalau kita melihat bahwa bukan saja pelanggaran-pelanggaran itu terjadi di depan mata, tapi masih ada juga masyarakat kita yang mau membeli kendaraan yang murah. Nah, ini juga sangat berbahaya juga. Nah, ini kira-kira bagaimana, Pak? Karena pajak pasti kemana nanti pajak itu? Silakan, Pak. Ya, terima kasih kepada warga masyarakat Kabupaten Bovendigul. Menarik sekali karena memang fenomena yang ada di bukan hanya di Bovendigul saja saya rasa. Mungkin di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia merasakan hal yang sama. Baik itu di Manokwari ataupun di Kalimantan, mereka juga menyampaikan hal yang sama bahwa banyak kendaraan plat luar dan mereka biasanya menyatakan lebih murah. Tapi ya itu yang perlu menjadi catatan bagi warga masyarakat, kalau membeli kendaraan utamakan yang mempunyai secara resmi, baik itu dealer ataupun showroom yang ada, baik itu di Merauke ataupun daerah-daerah yang sudah mempunyai showroom resmi. Bagi yang tergiur dengan nilainya yang murah, yang penting ada, yang penting kita terjangkau, nah, jangan salah kaprah. Nanti ketika kita ada pemeriksaan, yang hal pertama ditanyakan adalah STNK. STNK adalah merupakan identitas dari kendaraan tersebut. STNK itu memberikan penjelasan di situ, kendaraan itu dari mana, terus nilainya berapa, dan kapan itu berlakunya, dan keasliannya milik siapa. Dan STNK itu ada kaitannya dengan BPKB. Kalau hanya STNK saja tanpa adanya bukti kepemilikan kendaraan bermotor, BPKB itu alias bodong. Dan selain itu ada beberapa kendaraan yang sudah STNK-nya mati selama 5 tahun dan berturut-turut 2 tahun dia tidak membayar pajak, data di Samsat akan dihapus. Itu juga menjadi kendaraan bodong. Jadi kendaraan bodong itu bukan hanya plat luar saja, tapi ketika STNK itu mati, secara berturut-turut dia tidak membayar 2 tahun, ya toh, dia akan itu sesuai pasal 74 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi dijelaskan di situ bahwa untuk saat ini masyarakat yang memiliki kendaraan, tolong nanti bisa dikembalikan kepada pemilik ataupun segera diurus. Bagi yang sudah lebih dari 3 bulan, kita anjurkan untuk segera diurus mutasinya. Supaya pendapatan PAD di Kabupaten Bovendigul ini meningkat, karena hal ini juga akan berpengaruh dengan jumlah BBM yang disediakan di Kabupaten Bovendigul. Karena itu kendaraan banyak sehingga terjadi kekosongan BBM karena jumlahnya banyak tapi ternyata plat luar. Sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh dengan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Jadi saya harapkan, saya himbau bagi para penyedia barang yang kendaraan plat luar tanpa ada BPKB, saya harap untuk dihentikan. Karena kalau ke depan kita lakukan sweeping dan tidak bisa membuktikan kendaraan tersebut dengan STNK secara sah dan BPKB, maka akan kami kandangkan. Dan itu perintah dari Bapak Kapolres, maka saya harapkan untuk warga masyarakat untuk bisa lebih bijak memilih kendaraan yang resmi. Jadi jangan kita tergiur murahnya sehingga kita dengan cepat tergoda sehingga kita membeli kendaraan tidak secara resmi atau sah. Oke, baik. Ini kita ke perhubungan. Ini sangat menarik, Pak, terkait dengan kendaraan-kendaraan dari luar ini. Pasti juga menjadi satu hal yang bagaimana? Apakah perhubungan juga menertibkan hal ini dengan mengizinkan operasi di wilayah Bovendigul? Karena banyak kendaraan-kendaraan ini. Nah, ini seperti apa kira-kira dari perhubungan? Ya. Jadi terima kasih, Pak. Ya. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang dari luar memang banyak yang masuk. Ini masuk data kami sehingga kendaraan ini mereka beroperasi di wilayah Kabupaten Bovendigul. Kita ada data masuk, cuman kita ada penertiban karena dari semua jenis kendaraan ini kita harus tertibkan. Mulai dari angkutan orang, angkot, juga L300, Hilux sendiri, sama truk-truk. Itu banyak karena kita mau merampung semua ini dari beberapa waktu berjalan itu rancu.
rancu, jadi kita tidak bisa mengidentifikasi kendaraan ini. Seperti yang tadi beberapa waktu lalu kita ada pengawasan, memang ada data kendaraan yang kita sudah punya. Tetapi setelah beberapa waktu mulai dari pandemi corona kita vakum, sehingga ada jenis-jenis kendaraan yang seperti tadi, kendaraan yang plat luar banyak yang beroperasi di sini. Sehingga itu kita memberikan untuk kewenangan kami memang tidak, cuma memberikan informasi bahwa segera rubah plat-plat yang dari luar. Sehingga itu ada berurusan dengan ya kepolisian dalam hal ini ya, Lantas dan juga Samsat untuk ini. Jadi kita cuma memberikan informasi kepada mereka. Jadi untuk dalam jangka waktu berjalan ini kami sambil menertibkan, menghubungi semua jenis-jenis kendaraan ini dan kita kumpulkan untuk membuat kumpulkan mereka untuk membuat seperti paguyuban ya. Mereka ada koridor-koridor tertentu, mulai dari angkot, juga Hilux, L300, pickup ini sama trek. Jadi kita sudah kumpulkan untuk memilih pengurus-pengurus mereka supaya kita mau data kendaraan itu jelas bahwa oh ini kendaraan dari Papua atau berplat nomor Bovendigul atau nombor dari luar. Nah ini kita rampung dan kita mengarahkan mereka untuk mengurus dan mengganti plat untuk plat di Kabupaten Bovendigul atau plat di Papua. Mungkin seperti itu yang sedang kami urus. Jadi untuk sementara beberapa waktu lalu kita kumpulkan mereka untuk memilih pengurus mereka untuk mendata semua jenis kendaraan ini dan data itu sedang kami kumpulkan. Seperti itu yang mungkin kita sampaikan ke masyarakat dan khususnya untuk himbauan kepada masyarakat umum dan yang punya pemilik maupun para supir supaya ini betul-betul menjadi perhatian supaya seperti tadi pembangunan ini kami butuh untuk memperhatikan pajak kendaraan karena kendaraan dari luar otomatis dia beroperasi di sini tapi pajaknya kan dibayar di daerah asalnya. Nah ini yang kita sedang tertibkan dan ini saya berharap Bapak Kapolres dalam hal ini Bapak Kasat dan juga Bapak dari Samsat betul-betul kolaborasi ini tidak sampai di sini tetapi itu berlanjutan dan kita tertibkan kendaraan-kendaraan ini supaya betul-betul mereka punya berkewajiban dan rasa memiliki Kabupaten Bovendigul untuk Kabupaten Bovendigul ke depan lebih baik. Seperti itu Pak. Baik Pak Samsat sendiri, nah ini tadi dijelaskan bahwa memang kendaraan-kendaraan dari luar ini akan membuat kita juga menjadi rugi di daerah ini karena dia beroperasi di sini. Nah ini kira-kira bagian satu ketegasan Pak dari Bapak. Memang saya kembali lagi memang kita berbicara harus berdasarkan undang-undang ya, Undang-Undang 28 2009 terus terkait dengan pajak, Perda nomor 4 ditindaklanjuti turunannya ke Perda nomor 7 perubahan 17 itu Perda 17 2016 itu sampai dengan saat ini khusus untuk yang satu item ini memang menjadi pergumulan kita semua, baik teman-teman di pihak lalu lintas, termasuk teman-teman di pihak perhubungan dan kami di sini. Kita untuk yang satu ini kendaraan luar ini memang sangat susah kita mau berbicara karena dalam ketentuan itu cuman diminta untuk dia harus melapor selamat-lambatnya 90 hari. Itu dia cuma harus melapor. Satu hal juga untuk Bapak dan Ibu sekalian pendengar Kabardigul yang kita cintai, perlu diketahui bahwa kendaraan-kendaraan tersebut pada saat mereka bawa kemari itu dalam biasanya kredit. Ini juga menjadi dilema bagi kami. Sehingga apakah hanya karena kita harus tegaskan sesuatu sedangkan mereka juga dalam kondisi seperti begitu. Yang berikut juga begini. Jelas-jelas bahwa kendaraan ini pasti merugikan daerah. Itu pasti. Kenapa? Pertama, kendaraan itu dia sebagai objek merusak jalan. Dia sebagai objek memberikan polusi, memberikan kontribusi terhadap peningkatan polusi itu. Yang ketiga, kendaraan itu dia sebagai objek atau pelaku utama untuk berbondong-bondong sama-sama menghabiskan BBM yang sebenarnya itu menjadi hak kendaraan-kendaraan yang bernomor polisi Papua. Saya tidak bicara Papua. Iya ya. Nah,
kondisi ini yang sering terjadi dan memang menjadi ini, saya berharap ini menjadi satu catatan untuk kita sendiri, untuk kita berpikir seperti apa ya, seperti apa kendaraan-kendaraan ini harus dilakukan. Ya, dengan adanya sinergitas antara Lantas, Perhubungan dan kami, saya kira mungkin bisa ada langkah-langkah dan upaya-upaya. Saya kira cuma bisa itu saja bisa kami sampaikan. Oke. Terima kasih. Baik, ini waktu kita juga dibatasi. Tentunya closing statement Pak Kasat Lantas, Pak Perhubungan dan juga Pak Samsat. Ini bagaimana solusi ini untuk kendaraan luar? Karena kita berbicara kendaraan luar karena banyak kendaraan luar ini, Pak. Nah, ini mereka juga dibingungkan karena mereka pasti harus mengurus seperti apa yang dijelaskan. Nah, ini kira-kira bagaimana ke depan ini, Pak? Silakan. Baik, terima kasih para pendengar sekalian, warga masyarakat Kabupaten Bovendigul. Memang kalau di daerah lain yang kita baca, daerah Kalimantan ataupun sekitarnya, itu ada memang seperti Pak KUPT sampaikan tadi, ada semacam aturan mungkin dari Perda yang menyampaikan bahwa ini kan sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Bagaimana ini hal ini kita kelola? Kan sebetulnya kalau memang ada perda yang bisa mengakomodir, itu saya rasa bisa saja. Cuman kan sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang bisa mengakomodir kendaraan luar itu untuk berpartisipasi dalam membayar pajak. Saya rasa mereka tidak akan keberatan kalau memang ada suatu perda yang menjadi payung hukum untuk nanti bisa memberikan solusi. Kendaraan luar ini setelah tadi dalam waktu 90 hari setelah dia lapor di kepolisian, nanti solusinya bagaimana kalau ada perda ini untuk bisa menarik pajak. Kalau memang itu ada, kami mungkin mendukung hal itu. Dari Perhubungan sendiri? Terima kasih. Jadi untuk kami untuk menangani kendaraan-kendaraan plat luar ini, kami ada berencana. Kemarin itu kasus terjadi khususnya di truk ya. Itu kemarin juga ada bermasalah dengan pihak perusahaan ini Adil Modern. Itu teman-teman yang punya plat nomor di Bovendigul Papua ini, mereka di sini yang punya namanya SSA ya, satuan harga itu. Mereka tetapkan di sini dengan jarak yang mereka selalu kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan itu. Mereka menyediakan jasa angkut. Nah, itu kasus kemarin terjadi, harga mereka yang tetapkan tidak sesuai karena jarak antara PLBN sana ke Bovendigul, mereka angkut material itu sesuai dan harga tapi tidak sesuai. Nah, dari Merauke, jarak plat luar memang ada tapi kita bicara dari Merauke ya. Ini dari Merauke mereka tentukan harga di bawah dari harga yang ada di sini. Sehingga Merauke yang banyak di sini. Dan ini potensi tadi seperti Pak Kepala Samto tadi bilang, potensi ini yang membuat jalan rusak dan BBM ini berkurang. Nah, ini menjadi masalah. Jadi kemarin kita sudah tetapkan bahwa kemudian nanti kalau kita sudah kumpulkan mereka dan menyampaikan semua pengurus yang dari Merauke, mereka yang masuk sini ada ketuanya, kita sampaikan kepada mereka bahwa Merauke tidak berhak untuk beroperasi di sini, harus ada izin. Maka kita nyatakan bahwa nanti besok kalau memang terjadi, kita sedang siapkan yang namanya kartu pengawasan. Nah, kartu pengawasan ini yang setiap kendaraan yang masuk dari luar, mereka masuk harus izin ke Dinas Perhubungan dalam hal ini di bidang teknis untuk melapor bahwa mereka beroperasi ini dengan izin, harus ada kartu pengawasan. Kalaupun mereka dari masuk mau operasi di sini harus izin ke pengurus yang ada di Kabupaten Bovendigul, khususnya kasus seperti tadi untuk trek ini. Juga semua jenis kendaraan seperti itu nanti kita lakukan pengawasan untuk menertibkan dan mengarahkan mereka untuk mengurus plat-plat nomor yang ada di Kabupaten Bovendigul dan sedang beroperasi di Kabupaten Bovendigul. Seperti itu. Ya, saya tambahkan sedikit saya terkait angkutan orang yang beroperasi. Sesuai kemarin hasil bincang-bincang kami dengan Pak Kasat dengan Pak Kepala Samsat, nanti kami upayakan bahwa angkutan orang yang beroperasi ini, apakah itu angkot atau angkutan lintas ke Merauke, harus plat kuning. Ya, harus berplat kuning. Dan seperti yang Pak Kepala Samsat sampaikan juga tadi terkait masalah kredit, itu memang keluhan mereka, tapi kemarin kami sudah berdiskusi bahwa sebenarnya itu tidak menjadi alasan bahwa kendaraan itu masih kredit tidak bisa mengurus plat mutasi ke Bovendigul. Jadi ke depan kami sedang merumuskan untuk bagaimana betul-betul itu berplat kuning dan berdomisili Bovendigul. Nah, dalam waktu dekat juga kami sudah menyusun juga bahwa mungkin mulai hari Senin besok untuk khusus kendaraan lintas Merauke Tanah Merah itu kami berlakukan manifest penumpang. Ya, jadi supaya itu juga memudahkan pengawasan, memudahkan kontrol kami, dan nanti juga
Kalau dari pihak kepolisian membutuhkan data itu, kami ada data tentang manifest itu. Ya, jadi itu yang ke depan akan kami rencanakan untuk kami lakukan. Itu saya, terima kasih. Baik, ya. Baik, saya kembali terkait dengan kendaraan luar Papua. Memang ini menjadi pergumulan kita semua ya. Yang perlu Bapak dan Ibu Kabardigo yang saya cintai perlu ketahui bahwa pajak kendaraan motor itu merupakan pajak daerah dan pajak provinsi. Kenapa kendaraan luar Papua tidak bisa kita lakukan penarikan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kasat? Berdasarkan undang-undang regulasinya jelas. Karena kalau andai kata kita lakukan pungutan, berarti ada double tax. Dan ini pasti akan disalahi. Kita akan menyalahi ketentuan dan aturan itu. Ada double tax. Kalaupun mungkin nanti kita buat dalam perda, mungkin sifatnya mungkin retribusi atau apa. Tapi itu nanti akan kita buat, nanti kita bersama-sama duduk kita bicarakan itu. Tapi untuk melakukan satu perubahan itu perlu pemikir-pemikir yang paling tidak bijak untuk menentukan itu. Jangan sampai setelah barang itu jadi, terus akhirnya menjadi persoalan. Yang persoalan itu akan kembali kepada kita. Memang kita tahu bahwa kendaraan luar Papua pada saat dia ada di dalam Papua tidak akan mungkin dia kembali ke daerah asal. Itu sudah jelas. Beda dengan di luar Papua. Contoh di ujung pandang dia boleh diputar ke daerah mana saja karena jalan tembus dan segala macam semua. Itu bisa. Tapi kalau untuk di Papua tidak mungkin. Dan memang itu menjadi pergumulan kita. Yang berikut terkait dengan pemanfaatan pembebasan sanksi pajak ini, saya himbau kepada Bapak dan Ibu sekalian, gunakan kesempatan ini selama kurang lebih 3 bulan ini, gunakan kesempatan ini supaya kendaraan yang Bapak dan Ibu gunakan itu legalitasnya jelas. Paling tidak terganggu pada saat ada pemeriksaan, walaupun Bapak dorong lihat ada pet putih ada berdiri di pinggir jalan, tapi Bapak tenang saja, Bapak dan Ibu tenang saja. Saya kira itu. Satu kata yang saya ingin sampaikan, kok mantap kalau kau bayar pajak. Terima kasih. Baik pemirsa Kabardigo di mana saja Anda berada. Tadi para guru kita jalan saja tertib berlalu lintas dan taat akan pajak menjadi satu hal yang wajib kita pemilik kendaraan dan juga pengguna harus patuhi. Ini demi kebaikan kita, demi kemajuan daerah, karena Anda beroperasi di wilayah tertentu, sudah saatnya kita sadar akan berlalu lintas dan tertib juga dalam membayar pajak. Saya juga dan salam.